Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayuhat tullab wa talibat, para santri maupun santriwati kelas 7 yang Anda cintai karena Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran tarikh kita yang mana sudah lewat pada pelajaran sebelumnya adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrahnya Nabi SAW dan aktivitas awal-awal hijrah beliau di Madinah. Dan kita masuki bab 2 dari fase Nabi SAW di Madinah ini, yaitu tentang jihad yang dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, disyariatkannya jihad dan tujuan jihad. Apa tujuan jihad? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendakwahi manusia dengan penuh hikmah dan nasihat yang baik. Ya, penuh hikmah dan nasihat yang baik. Selama berapa? 13 tahun sebelumnya di Mekah, dakwahi manusia, ngajak manusia, baik penduduk Mekah, baik penduduk Madinah, baik penduduk Taif, Habasyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendakwahi manusia, penuh hikmah dan nasihat. Setelah beliau hijrah ke Madinah, beliau mulai mengatur urusan kaum muslimin. Sudah banyak orang yang memeluk Islam, maka diajak untuk mengatur strategi dakwah agar dakwah itu senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi suatu komunitas yang solid, yang erat ukhuwahnya. Musuh-musuh Islam dari kalangan kaum musyrikin dan Yahudi tidak suka terhadap keadaan tersebut. Semakin dakwah itu ditekan, karena dakwah itu penuh hikmah dan lembut bijaksana tadi, maka semakin banyak orang yang masuk Islam. Ini menyebabkan kaum musyrikin dan Yahudi tidak suka terhadap keadaan tersebut. Masing-masing bergegas melakukan aktivitas untuk melawan kaum muslimin. Ini pada halaman 87 ya. Sehingga sudah menjadi keharusan untuk mempertahankan batas-batas pemerintahan Islam yang telah tumbuh. Dibuatlah itu daerah Islam, daerah kekuasaan kaum muslimin, batas-batasannya. Oleh karena itu Allah mengizinkan dilaksanakan perang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu." Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Memerangi mereka karena mereka lebih awal memerangi kaum muslimin. Tetapi janganlah kamu melampaui batas, wala ta'tadu. Jangan melampaui batas pada wanitanya, kepada orang-orang lemahnya, jangan diperangi. Jadikan mereka tawanan saja. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surat Al-Baqarah ayat 190. Dengan demikian, kita dapati bahwa tujuan disyariatkannya jihad yaitu untuk membela diri dan menolak bahaya yang mengancam. Ini di garis bawah ya. Kita dapati bahwa tujuan disyariatkannya jihad adalah untuk membela diri dan menolak bahaya yang mengancam masyarakat Islam, serta untuk menyebarkan Islam di tengah-tengah manusia. Membela diri dan menolak bahaya yang mengancam masyarakat Islam, serta untuk menyebarkan Islam di tengah-tengah manusia. Tiga, membela diri, kemudian menolak bahaya. Yang ketiga adalah agar Islam itu tersebar di tengah-tengah manusia. Ini tujuan disyariatkannya jihad.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menancapkan pondasi angkatan bersenjata Islam. Ya, pondasinya apa? Akidah, bahwasanya ya yang mati syahid itu surga. Ya, yang mati dalam keadaan tidak memeluk Islam itu neraka. Itu pondasi-pondasinya. Allah senantiasa menolong orang-orang yang beriman, bertakwa. Ini pondasi-pondasinya. Beliau dan para sahabat telah berjihad dengan sebenar-benarnya di jalan Allah. Ya, jihad yang sebenarnya bersama pemimpin kaum muslimin. Ya, bukan pemimpin kelompok-kelompoknya, tapi pemimpin kaum muslimin. Kaum muslimin merupakan manusia yang paling santun dan adil. Lihat, ya, kaum muslimin manusia yang paling santun dan adil. Hal tersebut tampak dari adanya larangan untuk merusak mayat yang terbunuh ketika perang. Nih, tidak boleh, kalau sudah terbunuh ya sudah, tidak boleh dimutilasi, dicacah-cacah, ya. Atau merusak tanaman, atau membunuh wanita, anak-anak dan orang tua. Nah, ini santun dan adilnya dakwah Islam. Ya, berdakwah senantiasa siang malam, ya, sampai mereka menerima. Kalau tidak mau menerima ya sudah. Tapi kalau mereka memerangi, ya siap untuk kita, ya, tabuh genderang perang, ya, siap untuk memerangi mereka karena mereka memerangi kaum muslimin. Pun demikian dalam jihad, dalam peperangan terlihat santun dan adilnya dakwah ini. Ya, dilarang ya tadi mutilasi orang yang sudah terbunuh. Kemudian tidak dilarang merusak tanaman, dilarang membunuh wanita, anak-anak dan orang tua. Sebagaimana hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Allah dan di jalan Allah kalian memerangi orang-orang kafir terhadap Allah. Ya, jadi karena Allah, ya, karena di jalan Allah kalian memerangi orang-orang kafir. Janganlah kalian melarikan diri dan jangan mencuri harta rampasan perang. Ya, jangan mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi. Ya, siapa yang berhak membagi? Ya pemimpinnya, yaitu Rasulullah. Dan jangan merusak mayat, ya, jangan dimutilasi. Serta jangan kalian membunuh anak-anak dan penghuni tempat-tempat ibadah, ya, yang lagi ibadah-ibadah tidak boleh diganggu. Ini bukti santun dan adilnya dakwah Islam. Ya, kalau ada orang yang mengaku, ya, Islam, hendaknya dia berbuat santun dan adil sedemikian, ya, tidak malah membubarkan kajian, tidak malah mengganggu orang-orang yang ibadah. Nah, ini contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Berkata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ya, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berperang bersama dengan para wanita. Para wanita bertugas memberi minum dan mengobati pasukan yang terluka. Ini nakesnya, tenaga kesehatannya, atau yang merawat orang-orang yang sakitnya. Di sini didapatkan keluarnya para wanita dalam peperangan serta mengambil manfaat dari mereka dalam masalah logistik, ya, masak, yang menyiapkan bahan pangan, pengobatan dan yang semisalnya. Untuk masalah pengobatan maka khusus bagi para mahram dan suami-suami mereka saja. Tapi ingat batasannya seperti ini, dijaga juga. Ya, kalau bukan mahramnya ya tidak rawat. Adapun selain mahram dan suami mereka tidak melakukan dengan bersentuhan secara langsung kecuali di saat-saat darurat saja. Kecuali pada saat darurat. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, jawablah beberapa hal berikut. Tentukan peranan wanita dalam jihad di jalan Allah tadi, ya. Membantu logistik, pengobatan, perawatan, ya, dan seterusnya. Kemudian apa aturan syariat dalam masalah keikutsertaan wanita dalam jihad, ya. Ya, bersama mahramnya, yang jelas harus bersama mahramnya. Kemudian tidak boleh, ya, menyentuh yang bukan mahram kecuali di saat-saat darurat. Nah, sebutkan beberapa pelajaran yang bisa diambil dari penjelasan tersebut. Ya, semuanya, ya, intinya adalah kita dapati semuanya itu saling, ya, melengkapi. Tidak bisa, ya, satu dengan yang lain itu, ya, saling merasa berjasa, tidak, tapi semuanya berjasa, semuanya saling melengkapi. Ya.
Kemudian kaum muslimin memulai peperangan dengan beberapa peleton pasukan saja dan dalam beberapa peperangan kecil. Karena tujuan yang paling utama adalah satu, merealisasikan kemenangan. Itu tujuan jihad yang utama. Merealisasikan kemenangan kaum muslimin yang telah dizalimi oleh kaum Quraisy di masa lalu dengan siksaan fisik dan dalam hal harta. Nah, ya nanti sebelum perang Badar yang pertama itu, ya, yang sangat masyhur itu yang pertama perang Badar, tapi tidak yang pertama, kedua, ketiga sampai beberapa kali itu yang namanya nanti Sariyah, yaitu Rasulullah SAW mengutus beberapa pasukan, ya. Kalau Sariyah itu tidak lebih dari 100 dan Rasulullah tidak mengikutinya karena hanya sebatas utusan saja. Kamu pergi ke nanti namanya Abwa atau di tengah-tengah Madinah dan Syam itu. Ya. Beberapa pasukan di sana, ya, yang diutus adalah kaum muhajirin, tidak dari kalangan ansor, ya, orang-orang yang hijrah. Tujuannya apa? Agar, ya, terlihat di sana bahwasanya Rasulullah SAW itu ingin mengambil hak orang-orang muhajirin yang dizalimi. Ya, bukan serta-merta seperti orang begal gitu ya, merampas gitu. Tidak. Tapi ya meminta haknya kembali, harta yang dirampas ketika berhijrah ke Madinah. Nah, yang pertama adalah merealisasikan kemenangan kaum muslimin yang telah dizalimi oleh kaum Quraisy. Kedua, melemahkan perekonomian kaum Quraisy sehingga menjadi lemah juga angkatan bersenjata mereka. Ya, ketika ya, harta maupun harta benda mereka diambil, maka angkatan bersenjata mereka pun lemah. Dan mengakui kebebasan dakwah Islamiyah sehingga Islam menjadi berjaya. Sehingga bisa mengakui daerah Islam, yaitu Madinah dan batasan-batasannya. Ini kekuasaan orang-orang Islam, mereka bisa berjaya dan mereka bebas untuk mensyiarkan Islam di negaranya, yaitu di Madinah. Adapun detasemen pertama yang diutus oleh Nabi SAW adalah pasukan yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, ini yang nantinya disebutkan Sariyah tadi istilahnya. Beranggotakan 30 orang dari kaum muhajirin. Ini kaum muhajirin. Pasukan ini terbentuk pada bulan Ramadan tahun pertama Hijriyah dan peperangan pertama yang dialami Nabi SAW yaitu perang Abwa pada tahun kedua Hijriyah. Nah, Abwa ini apa? Disebut dengan Wadan, ya, nama tempat. Ya. Jadi misalkan di sini ya ini peta misalkan di sini Mekah, sini Madinah, di sini Syam. Ya. Maka orang-orang yang kembali berdagang dari Syam menuju Mekah, dia akan melewati Madinah dan Rasulullah SAW ya menunjuk para sahabatnya, beberapa anggota, beberapa pasukan ke tempat yang namanya Abwa. Ya. Untuk apa? Untuk meminta kembali harta yang dulu mereka rampas. Tujuannya itu saja diantaranya. Ya. Tapi pertama, kedua, ketiga, ya, disebutkan dalam riwayat yang lain itu, ya karena mereka juga kafilah dagang itu, mereka itu seperti membawa bodyguard. Ya, bodyguardnya juga pasukan. Ya, beberapa ratusan pasukan ketika berdagang itu, ya, siap untuk melindungi kafilah-kafilah dagang itu. Nah, jadi Rasulullah SAW mengutus 30 orang pasukan dari kaum muhajirin, ya, di sebuah tempat yang namanya Abwa. Nah, ya tadi karena ingin tujuannya yang pertama tadi merealisasikan kemenangan kaum muslimin, ya, dan juga melemahkan perekonomian kaum Quraisy. Ini mengapa Rasulullah SAW memulai perangnya setelah hijrah. Pengertian ya istilah-istilah nanti yang kita dapati, ya, apa itu hijrah, apa itu ghazwah, sariyah, ma'rokah. Nah, ini di sini jihad artinya
mencurahkan kesungguhan dimaksudkan di sini adalah memerangi musuh agama dari kalangan orang kafir. Ya, mencurahkan kesungguhan secara istilah. Yang dimaksud adalah memerangi musuh agama dari kalangan orang kafir. Kemudian munafik, siapa itu orang munafik? Adalah orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Ya, orang-orang munafik itu, orang menampakkan Islam, secara zahirnya Islam, ikut sholat bersama kaum muslimin, tapi ternyata di dalam hatinya itu menyembunyikan kekufuran, benci terhadap Islam. Ya, itu orang-orang munafik. Kemudian dia juga menginformasikan ya kekuatan-kekuatan kaum muslimin, strategi kaum muslimin itu begini-begini. Itu orang-orang munafik. Nah, kemudian ghazwah yaitu peperangan yang dipimpin oleh Nabi SAW melawan para musuhnya. Istilahnya nanti namanya Ghazwatul Badr. Ya, perang Badar. Kalau perang yang tidak dihadiri oleh Rasulullah SAW adalah Ma'rakah. Jumlah pasukannya lebih dari 100. Ma'rakah. Kalau Sariyah adalah peperangan yang Rasulullah SAW tidak mengikutinya. Sariyah ini tadi, yang pertama yang diutus adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dengan 30 pasukan tadi. Itu Sariyah, utusan saja, utusan untuk menahan kafilah dagang orang Quraisy, ya, untuk mengambil haknya yang dulu dizalimi. Kemudian al-usra adalah tumbuh-tumbuhan dan binatang piaraan ternak yang tidak boleh dirusak ketika peperangan al-usra. Al-ghanaim atau ghanimah, yaitu segala yang diambil oleh kaum muslimin dari para musuhnya setelah selesai dari peperangan yang berupa senjata, harta, dan binatang ternak. Ini ghanimah, ya, harta rampasan. Al-mithlah, yaitu memotong-motong bagian tubuh orang yang terbunuh. Kata serapan juga ya, mutilasi. Al-mithlah, ya, memotong-motong bagian tubuh orang yang terbunuh. Nah, istilah-istilah ini tolong dihafalkan, insya Allah akan jadi soal latihan ya. Nah, itu dulu mungkin yang bisa disampaikan untuk jadwal hari ini di pelajaran tarikh. Ya, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak khilafnya dari saya pribadi, saya beristighfar pada Allah, astagfirullahaladzim. Ya, insya Allah dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.